Pak dulu, jelaskan dulu. Kenapa di dunia dan di akhirat tuh? Oke, saya mau pengen tanya nih sama Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz sudah taat kepada Isa? Saya taat kepada Isa. Iya. Isa itu Pak Ustadz bilang itu lokal. Pak Ustadz salah. saya selesaikan dulu Al-Maidah ini. Saya belum masuk ke Al-Maidah itu tadi. Ya. Dan kan Ayat 68. Di situ jelas Isa mengatakan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Siapa yang berkata itu? Isa yang berkata itu. Coba buka Pak Ustadz. mana nih Pak Sagala kok udah nggak ada. Keluar beliau. Keluar Ustadz Sugi dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta akan membenteng umat dari upaya pemurtadan. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan ya antara guru saya yaitu Ustadz Sugi dengan seorang pendeta Sagala ya, yang mana di dalam perdebatan ini topiknya adalah masih tentang ketuhanan Yesus, yang mana pendeta Sagala dan juga para umat Kristen umumnya selalu mengutip ayat di dalam Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus, yang sebenarnya itu adalah kekeliruan yang sangat besar sekali karena memang tidak ada sangkut pautnya antara Al-Quran dengan kitab terjemahan yang mereka pegang saat ini ya. Dan yang menarik di sini adalah ketika di akhir video ya, pendeta Sagala ini tanpa permisi dan pamit langsung kabur setelah diceramahi oleh guru saya, mungkin karena tidak mampu untuk mengimbangi pengetahuan dari guru saya tersebut. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan dan dengar bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe. Juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya, insya Allah untuk terus bisa berkembang dan menyuarakan kebenaran Islam serta untuk membenteng umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan kaum kadal. Nah, bagaimana video selengkapnya? Langsung saja kita simak. Selamat menyaksikan. Pak dulu, jelaskan dulu. Kenapa di dunia dan di akhirat tuh? Iya, sesuai janji saya tadi ya Pak Abdul ya, Pak Ibrahim, tolong dimaklumi saya minta Ustadz Sugi untuk menjelaskan yang terkemuka di dunia dan akhirat dan tentang kalimatullah. Silakan Ustadz Sugi. Saya tegaskan kepada Pak Ibrahim bahwa Al-Quran itu tidak bisa digunakan untuk dijadikan dalil sebagai Yesus, untuk menjadikan dalil bahwa Yesus atau Isa itu Tuhan. Kenapa tidak bisa? Karena kedatangan Al-Quran itu jelas untuk menyangkal ketuhanan Yesus. Itu jelas, ayatnya sangat jelas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihal jannah wa ma'wahun nar wa malidzalima wa malidzalimina min ansar.
sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih itu adalah Allah. Jelas sekali ayatnya ya. Dan orang yang menuhankan Isa Al-Masih, kalau kita lihat ayat selanjutnya, itu masuk neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Lalu mengenai Al-Quran, kalau memang dia itu ada bukti-bukti ayatnya untuk mendukung ketuhanan Isa, tentulah Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu lebih dulu menuhankan Nabi Isa, karena beliaulah yang lebih paham Al-Quran, bukan hanya orang yang modal terjemah. Orang yang menerima surat dari Allah langsung saja tidak menafsirkan bahwa itu adalah Isa itu adalah Tuhan, tidak. Lalu kenapa dikatakan di situ wajihan fid dunya wal akhirah? Karena hanya Nabi Isa lah yang terus menjadi perbincangan di dunia ini selama 2000 tahun ini, karena hanya dia satu-satunya nabi yang dianggap Tuhan. Di situ terpandang bukan berarti dia adalah yang berkuasa, tidak. Artinya dia menjadi pusat perhatian. Selama di dunia ini terus selama 2021 tahun ini terus menjadi perbincangan. Nah, di akhirat dia juga terpandang, karena dia di akhirat nanti juga akan diadili, ditanya oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 117, hai Isa, apakah kamu itu menyatakan dirimu dan ibumu itu adalah Tuhan? Dijawab oleh Isa, ya Allah, aku tidak mengatakannya hal itu. Kalaulah aku mengatakan, engkau tentu lebih tahu. Nah, ini jawabannya, dan di situ disebutkan Isa adalah salah seorang yang didekatkan kepada Allah, ya, wa minal muqrabin. Jadi salah seorang berarti banyak orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu mengenai kalimatuhu, ya, itu artinya Isa itu diciptakan dengan kalimatnya kun fayakun. Penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam, ya, itu maksudnya diciptakan sama-sama diciptakan dengan kalimatnya. Lalu roh Allah itu artinya roh yang berasal dari Allah. Memang setiap manusia itu mempunyai roh Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, melainkan 120 tahun saja. Kalau memang Yesus ini dituhankan karena dia memiliki roh Allah, maka seharusnya Anda menuhankan seluruh manusia, karena semua manusia memiliki roh Allah. Lalu mengenai apalagi tadi, agak lupa saya ya. Bentar, saya ingat dulu. Mengenai penciptaan. Mengenai penciptaan burung. Di situ sangat jelas. Dia menciptakan itu biidnillah, atas izin Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Bible sendiri, Yesus melakukan keajaiban juga bukan atas kehendaknya sendiri. Makanya ketika dia membangkitkan orang mati itu juga minta izin kepada Tuhan. Ya, minta izin kepada Tuhannya. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tapi karena banyak orang yang mengelilingi aku ini, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Artinya apa ini? Ketika dia membangkitkan Lazarus itu kok bersaksi sebagai utusan, supaya tidak dituhankan. Jangan-jangan hanya gara-gara saya bisa membangkitkan Lazarus dari kematian ini nanti dituhankan. Makanya Yesus bersaksi bahwa dia ketika melakukan keajaiban itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 36. Kesaksian Yohanes tidak berlaku, tapi pekerjaan-pekerjaan itulah yang membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Jadi ketika Yesus melakukan segala sesuatu, pekerjaan, keajaiban dan sebagainya, itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, bukan untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan. Tidak ada Yesus mengatakan, aku Tuhan, ini buktinya aku bisa membangkitkan orang mati. Tidak seperti itu. Kalau memang dia Tuhan, seharusnya dia bersaksi seperti itu, tapi dia tidak seperti itu. Justru dia mengatakan, aku utusan Tuhan. Oke, saya mau pengen tanya nih sama Pak Ustadz, ya. Saya tanya sama Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz sudah taat kepada Isa? Saya taat kepada Isa. Iya. Isa itu hanya nabi lokal, Pak, bukan nabi universal. Ya. Dia itu dakwahnya hanya kisaran Palestina, nggak sampai kisaran Medan, Pak. Jadi iya, maksud saya berarti Pak Ustadz nggak taat ya? Tidak. Taat, kami hanya mengimani saja.
Ya, Oke. kami hanya mengimani Kalau Pak saja, Ustadz- bukan mentaatinya. kalau- Karena yang saya taati hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, makasih. Kalau Pak Ustadz tidak taat kepada Isa, berarti Pak Ustadz tidak mengikuti kaidah ajaran daripada Al-Quran. Bisa sebut ayatnya? Coba baca di Al-Maidah ayat 46. Ya, Al-Maidah saya ayat- kurang paham nih bahasa Arabnya. Ya, Oke, Al-Maidah ayat 46. Tentang Injil dan Taurat itu Ustadz Sugi. Oh, gini baca dulu ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ingat ya, di Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, yang bertakwa itu adalah yang mengetahui, mempelajari tentang Injil. Kalau Pak Ustadz bilang itu lokal, Pak Ustadz salah. Gitu. Pak, saya sedikit nambahkan sebelum Ustadz Sugi. Bertakwa di dalam Islam itu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Bukan tidak mengikuti Injil, bukan begitu. Silakan Ustadz Sugi. Halo. kita baca ayatnya ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Mereka di situ siapa? Ya, itu untuk Bani Israel. Jelas di dalam surat As-Saff ayat 6. Isa hanya untuk bangsa Israel. Enggak pernah Isa dikatakan ya ayuhan nas, enggak pernah. Tapi ya Bani Israel, ya Bani Israel abudullaha rabbi wa rabbukum. Itu yang dikatakan Isa, enggak pernah dia menyuruh seluruh manusia. Itu kalau di dalam Al-Qur'an. Demikian juga yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 4 sampai 6. Yesus melarang murid ke-12 muridnya untuk pergi ke bangsa lain, termasuk tidak boleh masuk ke kota Samaria karena dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Demikian juga yang dikatakan oleh Matius di dalam Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Bahkan Yesus sendiri menegaskan bahwa rotinya tidak layak untuk anjing. Itu Yesus sendiri berkata begitu di dalam Matius 15 ayat 26. Jadi saya artikan dulu. Ini saya selesaikan dulu Al-Maidah ini. Saya belum masuk ke Al-Maidah itu tadi. Ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini konteksnya untuk orang-orang Israel, bukan untuk orang Islam. Artinya Al-Quran ini memberitakan apa yang diajarkan Isa kepada orang-orang Israel. Begitu Pak, ini cerita masa lampau, bukan untuk orang Islam. Begitu. Nah, oke ya, Pak Ustadz belum menguasai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan masih bertakwa ya. Kalau Pak Ustadz bertakwa kepada Allah tanpa taat kepada Isa, Pak Ustadz perlu mempelajari lebih dalam. Coba baca di As-Zukhruf ayat 68. Di situ jelas Isa mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Siapa yang berkata itu? Isa yang berkata itu. Coba buka Pak Ustadz. Ya Makanya, konteksnya Pak, Nabi Isa itu ngomong sama siapa harus dilihat. sangat Jangan sembarang jelas baca. itu untuk bangsa Israel. Itu bukan masa lampau apa yang dikatakan Isa kepada orang-orang Israel. Ya, Itu ada begitu Allah, Pak. loh. Nah, sekarang saya bantah dengan hadis begini bunyinya, Pak. Sungguh demi zat yang memegang jiwaku, ya, akan masuk neraka orang Kristen dan orang Yahudi ketika dia mendengar dengan agama yang dengannya aku diutus tapi tidak mau mengikutinya. Kemudian dipertegas lagi oleh hadis Nabi yang mengatakan, sungguh sekiranya Isa dan Musa hidup di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikuti ajaranku, niscaya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi nggak ada pertentangan di sini. Kami tidak diperintahkan takwa kepada Isa. Kita diperintahkan takwa kepada Rasulullah, atiullah wa atur Ini Al-Quran loh, Pak. begitu. Ini Al-Quran loh Pak.
Iya, Al-Quran itu konteksnya berbicara kepada orang Israel, itu cerita masa lampau, Pak. Gitu loh, maka dilihatlah ayat itu. Allah mengabdikan itu untuk ke zaman yang waktu zaman Rasulullah, untuk mengabdikan bahwa Nabi Isa berkata seperti itu zaman lampau gitu loh, itu maksudnya. Iya, itu bilangnya apa itu yang dipakai. Itu jelas yang itu diabadikan, maksudnya diabadikan di Al-Qur'an, itu maksudnya. Itu Pak. Dilihat saya sangat setuju dengan Pak DTD, diabadikan di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan wahyu ya, wahyu dari Allah ya. Sekarang pertanyaannya, yang namanya hadis ini, apakah Pak Ustadz ada hadis tertulis di dalam Al-Quran? Kita diskusi ya. Nah, yang dipelajari di sini adalah bahwa kitab-kitab yang terdahulu, Taurat dan Injil. Nah, tidak ada tertulis hadis di sini, tetapi Injil itu nggak usah segan-segan kita membaca untuk mengetahui Tuhan, nggak usah dulu kita artinya benci, marah, tapi dengan dalam, dengan hati kita pelajari Taurat dan Injil. Kenapa kok kita lari ke tahu saya maksudnya. Jadi yang Anda maksud itu Injil itu kitab Anda begitu. Ngomongnya satu-satu ya. Bang DTD, silakan Ustadz Sugi dulu dah. Oke. Saya tanya kepada Pak siapa ini Sagala, apakah kitab Taurat dan Injil itu kitab Anda begitu yang dimaksud Al-Quran itu? Kalau memang tidak itu, saya tanya, Injil yang mana dan Taurat yang mana? Gini Pak, kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran adalah kitab yang berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Karena sangat jelas dikatakan di dalam Al-Quran mereka mengikuti Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah sekarang di dalam kitab Bapak itu ada nggak nubuatan untuk Nabi Muhammad itu Pak? Tidak ada. Ya tidak ada, berarti jangan disangkut-sangkutkan dah. Nggak usah disangkut-sangkutkan kitab Bapak dengan kitab saya. Udah, saya cukup. Yang lainnya. Halo. Mungkin dari Bang DTD nih, silahkan mungkin ada tambahan. Boleh. Silahkan. Ya, gini aja Pak. Ya siapa namanya ya, Abdon ya. Kalau apa namanya, menurut Bapak ini, begini aja dah. Menurut Bapak, apa yang diajarkan oleh Isa saat dia berkhotbah di Israel? Kira-kira apa? Apa yang diajarkan pada bangsa Israel? Contohnya aja, satu contohnya saat dia untuk yang menyuruh bangsa Israel ya. Sunat, apakah kalian sunat enggak? Apakah kalian sunat enggak? Oke, saya jawab ya. Apakah kalian sunat? Enggak kan? Udah, satu aja, makan babi. Apa kalian makan babi? Enggak kan? Dijawab dulu, Akhi DTD. Akhi DTD, setelah bertanya, silakan Pak Abdonnya menjawab gitu. Kita kedepankan ada. Babi aja dah. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Istighfar dulu. Ini saya suka mempelajari Al-Quran dengan hati yang tulus. Saya pelajari ya. Saya objektif. Yang benar Pak. Nah, saya menjawab. Coba jawab saya. Sunat sama babi bagaimana menurut Anda? Yang namanya babi di Al-Quran menurut sampean haram ya. Oke. Terus. Tetapi Yesus mengajarkan tentang haram dan halal itu begini. Apa yang masuk tentang makanan haram ya, apa yang masuk ke dalam tubuhmu melalui mulutmu, ini Yesus berkata. Apa yang masuk ke dalam tubuhmu melalui mulutmu tidaklah haram, sebab akan keluar menjadi keluar ke jamban. Nah, ngomong ya. Oke. Tunggu. Pak Sagala, saya potong nih. Pak Sagala. Dan gitu ayatnya, sorry. Pak Sagala, tunggu. Nggak gitu ayatnya, nggak gitu. Jangan diubah. Bukan nggak haram. Bukan gitu ayatnya, enggak. Injilnya nggak gitu. Jangan. Iya, kalau kamu ngomong yang benar, yang sesuai dengan yang tertulis, saya nggak akan potong. Tapi kamu ngomongnya nggak sesuai yang ditulis. Itu bukan yang haram. Tunggu dulu, nanti saya kasih. Ngomongnya, tapi harus ngomongnya yang ini ya, yang sesuai Injilnya ya. Jangan tambah-tambah sendiri. Bahasanya bukan yang haram.
yang menajiskan oke, kamu ya, soalnya oke. bahasanya. Gini, kan katanya kan makan babi tuh, saya jawab. Tetapi apa yang keluar dari hatimu melalui mulutmu, itulah yang haram. Contohnya kalau kita berbohong. Sekali lagi Pak, Pak Sagala, tunggu. Enggak, Haram itu, Pak. saya nggak terima, saya terima bahasanya bukan yang haram. Saya Apa paham yang gitu masuk loh, ke dalam Pak. apa yang masuk ke dalam mulut kamu itulah yang tidak apa segala yang masuk ke dalam mulut kamu itu. Halo, dengerin dulu, nggak gitu ayatnya. Najis dan najis Itu soal cuci tangan, bukan membahas soal makanan itu. Iya, lagian juga ayatnya salah, dia ngomongnya bukan yang mengharamkan tapi yang menajiskan. Jangan dirubah-rubah dong. Harus najis konsisten. dan najis. Beda. Yang menajiskan kamu tuh bukan itu beda karena waktu itu konteksnya ngomongnya tentang cuci tangan. Emang jadi orang kalau makan itu jadi haram? Enggak. Orang Yahudi Sekarang itu bukan. begini, Pak. Sekarang ini saya kasih analogi, Pak, ya. Kalau begitu, Bentar, Abang HTD. Ini Semua saya kasih analogi. Misalnya Pak Sagala ngomong kepada anaknya, kamu nggak cuci tangan, nggak apa-apa anakku, makan nggak apa-apa. Terus anakmu makan cacing gitu, boleh, Pak? Ini arti kiasan kata ya. Arti kata nih. Najis itu ada yang artinya mendosakan kita toh. Kan begitu. Sama aja dengan haram ya. Nah, kalau masalah cuci tangan itu artinya kan kotor tuh. Tidak, artinya bukan tangannya pakai tanah-tanah gitu tanpa cuci tangan, bukan. Artinya di situ yang tidak mencuci tangan, apapun yang kita makan dari kotoran itu yang katanya halal itu makanan dari dunia ini, kalau kita makan itu menjadi keluarga jamban, itu tidak haram. Tetapi yang haram itu adalah apa yang keluar dari hati kita melalui mulut kita, pembicaraan kita, mencemooh atau segala macam, itu yang maksudnya itu yang haram. Kalau Itulah yang semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis, Pak, ya maka nenekmu pun bisa dimakan kalau begitu. Kita kan manusia, Pak. Nah, Kita kan sudah punya akal. kan ayatmu begitu berkata seperti itu. Iya. Kalau memang kalau semua logikanya seperti itu. itu ayatnya kan ayat tidak cuci tangan. Ketika murid-murid Yesus itu makan tidak cuci tangan, ditegurlah sama orang-orang Farisi itu. Muridmu tidak makan maka tidak cuci tangan. Dijawab oleh Yesus, bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang najis, tapi yang keluar dari mulut dan yang dibuang ke jamban itulah yang menajiskan. Nah, sekarang pertanyaan saya, seandainya Bapak ngomong sama anak Bapak, udah kamu makan nggak cuci tangan nggak apa-apa, terus anak Bapak makan kecoa, makan cacing, itu boleh? Coba kita pikirlah ke sana. Itu nggak berbicara halal haram di situ. Lah, kan sudah dijelas apa yang masuk ke dalam tubuhmu. Berarti anak Bapak boleh dong makan cacing, makan kecoa. Nah, kalau memang itu silahkan saja kalau memang mau. Nggak, gini aja deh. Itu kan Alkitabmu itu, kitab kamu itu kan dari bahasa Indonesia ya, bukan bahasa asli kamu ya. Jadi kita ambil ke KBBI. Kamu coba cari apa arti kata menajiskan itu. Najis itu apa? Najis itu yang kotor. Itu beda sekali sama haram. Haram itu yang dilarang. Nah, kira-kira babi itu kotor apa enggak menurut sampean? Babi itu dilarang. Diharamkan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa dia datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat. Dia tetap akan menjalankannya untuk menggenapinya itu, gitu loh. Jadi babi tetap haram, nggak dihalalkan. Gini loh Pak Sagala, babi itu memang kotor, tapi kita diperintahkan sama Allah itu artinya dilarang, bukan karena dia kotor, bukan karena dilarangnya itu bukan karena dia kotor, tapi karena Allah yang bilang itu dilarang, jadi nggak boleh dimakan itu. Jadi beda sama najis itu. Ya oke lah ya, jadi itulah pengertian, mungkin kita berbeda persepsi ya, tetapi yang ya kita kan ngobrol-ngobrol, artinya gini, kata rohani dan kata manusia, bahasa ya dan bahasa rohani kita harus pisah-pisahkan, jangan kita samakan gitu loh, jadi biar kita terurai gitu loh. Jadi gini Pak Abdon, tadi statement Bapak yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah itu sendiri, mungkin saya kasih referensi ayat kepada Bapak di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ya, 72-73, nanti Bapak buka sendiri dah, bisa di Google tuh. Al-Maidah berapa?
72 sama 73. Oke. Sudah saya baca itu tadi, Pak. Ya. Apa itu? Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu Ya, bahasa Indonesianya aja, bahasa Indonesianya aja. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa itu adalah Allah itu sendiri. Lalu di ayat 3-nya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari antara yang tiga. Oke, ini perlu saya jawab secara Alkitab ya. Halo? Enggak. Maksudnya jawaban ketika ada orang yang mau memakai ayat Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan Isa. Jelas itu ayatnya itu tidak bisa diganggu gugat itu, Pak. Itu jelas. Ya, makanya kan ini makanya kan saya bertanyakan ke Ibrahim. Kalau Isa Al-Masih itu manusia, pertanda hari kiamat itu ada juga tertulis bahwa pertanda kiamat itu adalah Isa. Ya kan? Pertanda hari kiamat. Dan yang mengatakan kiamat juga Isa Al-Masih. Boleh saya tanggapi, Pak? Ya, silakan. Nah, kenapa Isa itu dibilang pertanda hari kiamat ya? Bukan berarti Isa itu mengetahui hari kiamat, bukan begitu. Isa itu di dalam pemahaman Al-Quran itu ketika disalib dia diserupakan, lalu dinaikkan ke langit. Nanti di akhir zaman mendekati kiamat dia diturunkan kembali. Artinya pada turunnya Isa yang kedua kalinya Allah mengatakan udah sangat dekat, udah pertandanya itu kiamat gitu. Nah, apa yang dilakukan Isa sewaktu dia turun kedua kalinya? Pertama, dia memusnahkan babi dari muka bumi. Yang kedua, dia mematahkan salib-salib. Yang ketiga, dia menghapus jizyah atau yang kita kenal dengan pajak gitu. Nah, begitu, Pak. Jadi pertanda kiamat itu bukan cuma Isa, Pak. Dajjal juga pertanda kiamat atau Kan, itu nggak ada ayatnya loh, Pak. Di Al-Quran tidak ada. Jangan hadisnya jelas. Ada hadisnya, Pak Abdon. Itu Silakan cari referensinya. Nah, ini coba baca ya, coba baca di Az-Zukhruf ya, di ayat 62 sampai 63 ya. 60 ini 61 ya. Nah, dari 60 sampai 61 ya. Ya. Kita lari ke 61. Dan sungguh ya, dia dalam kurung Isa ya, berarti Isa nih yang ditunjuk nih. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Ya, berarti hari kiamat itu memang benar ya, yaitu juga diyakinkan di dalam Al-Quran. Dan ikutlah aku. Nah, di sini Isa yang ditunjuk Isa dan ada kalimat dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, ini artinya oke lah kalau memang artinya tidak menuhankan Isa Al-Masih, tidak masalah. Tetapi kalimat-kalimat di Al-Quran ini kan perlu kita memang harus pelajari dan kaji. Jadi mengkaji ini di Al-Quran sudah mengatakan ke kitab yang sebelumnya, karena di Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Itu kan sudah kita harus pelajari gitu loh. Oke, saya jawab. Saya jawab. Ikutlah aku di situ bukan Isa, Pak, tapi Allah. Kenapa itu saya katakan Allah? Karena yang bercerita di situ adalah Allah. Ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, kalau kita baca dari ayat 57, itu ketika Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy bahwa sesembahan-sesembahan orang-orang kafir itu akan menjadi bahan api neraka. Lalu orang Quraisy itu bertanya, kalau begitu bagaimana dengan Isa? Dijawab oleh Allah melalui ayat ini, dari ayat 57 sampai ayat 64. Sesungguhnya Isa itu hanya Rasulullah. Itu intinya dari apa yang dibincangkan di sini. Isa itu hanya Rasulullah. Dia akan pertanda sebagai datangnya hari kiamat. Dan ikutlah aku, itu kembali kepada Allah. Jangan sampai menyembah berhala-berhala itu. Karena kalau menyembah Isa, menyembah berhala, kita lihat di ayat 62-nya. Tunggu dulu Pak, biar selesai dulu. Di ayat 62-nya, kalau menyembah berhala, menyembah
Isa itu termasuk mengikuti langkahnya setan, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Kenapa begitu? Karena Isa itu kalau kita lihat di ayat 64-nya dikatakan di situ 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini kepada orang Israel ya. Terus di ayat 64 dulu. Biarkan saya selesaikan dulu, Pak. Saya selesaikan. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Isa di sini menyuruh menyembah Allah, itulah jalan yang lurus. Bukan menuhankan Isa, menuhankan Yesus, itu jadi jalan yang lurus. Kalau menuhankan Isa, itu jalannya setan. Kalau kita lihat di ayat 62, Pak. Begitu, Pak. Oke, silakan. Saya boleh ini dikit ya, Pak Sagala, bentar aja. Itu Pak Sagala, makanya gunanya kita baca sesuai dengan konteks. Kan yang di situ maksudnya Pak SAS tadi itu bahwa yang ngomong itu adalah Allah. Jangan ngira bahwa itu Isa ngaku dirinya, Isa mengaku bahwa dia ngomong ikutlah aku. Padahal itu kan konteksnya Allah lagi menceritakan tentang Isa karena ditanya sama orang-orang gitu loh. Jangan dipikir, oh berarti Isa ngomong ikutlah aku, berarti Isa yang ngomong kayak gitu. Bukan, konteksnya kan Allah yang ngomong gitu loh. Sekarang begini Pak Sagala ya. Coba Bapak tunjukkan dalam Bible mana pengakuan Yesus itu adalah Tuhan. Coba mana ayatnya? Ya gini, baca aja di Yohanes 13 ayat 13. Lah itu versi yang mana, Pak? Ya Alkitab. Coba Bapak baca di versi ND sama di versi Slaber 2010. Coba dibuka. Boleh enggak Pak Bang Yusuf di share screen di sini? Coba. Sorry, bisa dibaca nggak? Soalnya aku jauh dari perangkat. Bentar, saya cari dulu ayatnya. Ya ayat mana, Alkitab mana itu? Di versi ND dan di versi Slaber 2010. Masya Allah, ya. Yang dipakai di Alkitab gereja aja nih, Alkitab LAI gitu loh, itu yang dipakai. Iya, makanya saya tanya, Anda baca yang mana? Yang TB kan? Iya. Nah, iya, saya punya data. Ini ada versi ND, versi Slabernya 2010. Sabar, saya bukakan dulu. Ini laptop saya loading ini. Ya, nggak apa-apa. Sabar, sambil ini boleh nanya nggak? Ya, Roti isi selai. Orang ND kah? Bukan, Sulawesi, Bang. Oh, Sulawesi mana? Gorontalo. Oh, iya. Oke, lanjut. Lanjut dulu, Bang. Saya cari ayatnya. Jadi gitu Pak Sagala. Pak Sagala tuh kalau Ini nanya saya baca satu, ayatnya. nanya lagi gitu. Nulis, Bang. Ini saya baca versi Slaber 2010. Ya, Yohanes 13. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya, karena akulah guru dan junjungan. Mana di situ dituliskan Tuhan? Oke, saya jawab ya. Nah, Silakan. kalau kita buat junjungan ya. Di Alkitab juga ada tertulis tentang kelahiran Yesus. Malaikat Gabriel datang ya, mengabarkan tentang kelahiran Yesus. Apa kata malaikat itu? Kabar gembira untukmu, telah lahir seorang putra, ya, Yesus, juru selamat, ya, Tuhan, ya. Oke, Tuhan itu kita ganti menjadi Tuhan. Nah, malaikat berkata telah lahir Tuhan, juru selamat manusia. Pertanyaannya, siapakah Yesus? Hingga malaikat menyebut Yesus adalah Tuhan atau junjungan? Nah iya, kalau junjungan berarti bukan Tuhan, iya kan? Noise. Berisik sekali. Nah. Oke. Malaikat sampai-sampai menyebut Yesus adalah junjungan. Nggak heran Pak kalau malaikat menyebut Yesus junjungan. Kenapa? Karena derajatnya manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat itu
diciptakan oleh Tuhan untuk melayani manusia. Nggak ada, iya, karena kedatangan malaikat itu untuk melayani manusia. Pernah ditanya Nabi, ini kalau pakai dalil Islam begini ya, Nabi itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, lebih tinggi mana engkau dengan aras Allah? Lebih mulia mana engkau dengan aras Allah? Lebih mulia aku. Kenapa? Karena waktu aku Isra Mi'raj itu, sendalku pun tidak boleh dilepas. Kedua, ditanya, lebih mulia mana engkau dengan aku? Lebih mulia aku, karena engkau diciptakan untuk melayani aku. Kemudian ditanya lagi, lebih mulia mana engkau dengan dunia ini? Lebih mulia aku, karena kalau aku tidak diciptakan, maka Allah tidak akan menciptakan dunia. Lalu ditanya lagi, lebih mulia mana engkau dengan agama? Lebih mulia agama, karena aku diutus untuk agama. Jadi malaikat itu kedudukannya, manusia, apalagi seorang nabi, itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ingat, manusia juga kedudukannya bisa lebih rendah daripada setan kalau dia tidak taat kepada Allah. Begitu, Pak. Oke. Ini saya bacakan lagi versi ND-nya ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan, bukan Tuhan ya, tuan. Dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Oke. Tadi kan kita sudah sebut ya, itu Tuhan, oke, junjungan. Tapi kelahirannya Yesus, malaikat Gabriel mengkabarkan, telah lahir kepadamu seorang juru selamat ya, terlalu selamat manusia, Tuhan, kita ganti jadi Tuhan. Nah pertanyaannya, malaikat berkata, mengatakan Yesus itu Tuhan ataupun junjungan ya. Yang namanya perkataan seperti ini, apakah menunjuk bahwa Yesus itu manusia yang sama seperti kita? Kan gitu. Gini aja Pak. Coba apa arti dari junjungan itu? Coba. Menurut Bapak, junjungan itu apa artinya? Nah, kalau junjungan di dalam Alkitab ya tidak ada, junjungan tidak ada. Hanya saja kalau junjungan kita secara bahasa Indonesia itu berarti yang kita hormati, yang kita ikuti, ya kan? Nah, itu secara bahasa Indonesia. Tapi kalau namanya bahasa yang sebenarnya dari Al-Qur'an, ya mungkin ya bisa dikasih pemahaman buat saya. Oke, begini Pak ya. Kalau Bapak memahami di dalam Lukas itu tadi bahwa malaikat Gabriel ya berkata bahwa telah lahir bagi kita juru selamat Tuhan di kota Daud. Kalau itu dipahami Tuhan begitu Pak, itu kan nanti akan bertabrakan dengan bilangan 19 ayat 27 Pak. 23 Pak. Di mana di situ sangat jelas dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Nah ini kok ada Tuhan yang dilahirkan oleh manusia, ini gimana ceritanya kan begitu. Betul. Sekarang saya tanya nih, yang manusia itu seperti apa? Contoh nih, manusia itu yang pertama sekali adalah Adam yang diciptakan Tuhan melalui debu tanah toh. Oke, itu manusia tuh, manusia. Dan perempuan yang diciptakan dari tulang rusuknya, berarti masih berasal dari Adam, berasal dari manusia. Dan kita, perkawinan Adam dan Hawa itu melahirkan keturunan-keturunan sampai ke kita. Dari perhubungan lewat hubungan badan, yaitu air mani ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, Yesus itu manusia, oke, ya. Tapi Yesus itu disebut manusia ilahi, ya. Sebab apa? Ada di Alkitab tertulis, Yesus mengatakan kepada orang-orang, engkau berasal dari bawah, tetapi aku berasal dari atas. Engkau dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Apa buktinya? Yesus tidak jauh beda toh di Al-Quran. Dia telah dikandung oleh seorang perempuan tanpa dibuahi dari air mani, tanpa tercipta dari tanah, ya. Dan itu yang ada di dalam tubuh Maryam itu adalah firman darinya, dari Allah. Kalimat firman itu kalimat roh ya. Udah itu ada juga roh darinya. Berarti yang ada di rahim itu adalah di rahim Maryam itu adalah putra seorang Isa, tetapi itu rohnya adalah roh Allah dan kalimatnya kalimat Allah. Jadi sehingga kalau di versi Alkitab mengatakan kalau dia manusia,
Oke, dia manusia, tapi rupanya saja. Tapi dia adalah manusia ilahi yang berbeda dengan Adam. Oke, Pak. Udah. Saya jawab, Pak, ya. Mengenai pernyataan Yesus bahwa dia bukan berasal dari dunia, dia dari surga. Itu sebenarnya bahasa kias saja, Pak. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 14, aku telah menyampaikan firman-Mu kepada mereka, dan mereka menerima, dunia membencinya, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jelas toh? Berarti bukan cuma Yesus saja yang berasal dari dunia, Pak. Para murid Yesus yang mengikuti aturan-aturan Tuhan juga bukan berasal dari dunia. Ini sebenarnya hanya bahasa kias saja, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Lalu mengenai apa tadi, penciptaan Yesus itu ya, yang tanpa ada campur tangan manusia, itu sebenarnya sebagai pertanda. Ya, sebagai pertanda bahwa Allah itu maha kuasa menciptakan manusia dengan berbagai macam cara. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Adam. Allah mampu menciptakan hanya ada bapaknya saja, ada laki-lakinya saja, tanpa ada ibunya, yaitu Hawa. Allah mampu menciptakan ada ibunya, ada bapaknya, yaitu kita semua. Allah mampu menciptakan ada ibunya tanpa ada bapaknya, yaitu Yesus Kristus yang kita hormati. Ya, jadi penciptaan itu bukan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, tapi itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Dia mampu menciptakan dengan berbagai macam cara. Lalu mengenai ruhnya, mengenai kalimatnya itu sudah saya jawab tadi. Nah, makanya tadi saya bilang kalau Bapak mengatakan bahwa Isa itu memiliki roh Allah lalu dituhankan, makanya seharusnya Anda itu menuhankan setiap manusia. Karena di dalam kitab Kejadian 6 ayat 3 ayat 4 ya, kalau tidak salah, saya enggak buka-buka Alkitab. Di situ sangat jelas dikatakan rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, melainkan hanya 120 tahun saja. Jadi setiap manusia itu memiliki roh Allah, Pak. Jadi apa masalahnya begitu loh. Lalu kalau kita lihat lagi di dalam Ayub 25 ayat 4 sampai 6, di situ sangat jelas setiap yang dilahirkan wanita tidaklah bersih. Bahkan bulan dibuatnya tidak terang, bulan dibuatnya tidak bercahaya, bintang dibuatnya tidak terang lagi. Karena manusia itu adalah belatung, barenga, belatung. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa ini mau disamakan dengan belatung itu, Pak? Itu jelas tidak mungkin begitu. Lanjut, Pak. Ya, jadi kan itu kan versi manusianya atau bahasa kita manusia, Pak. Kalau kita bicara manusia, ya ini manusia nih. Kalau manusia itu kan kita secara nyata ini kan karena hubungan badan, manusia pertama diciptakan dari tanah. Sekarang kan pertanyaannya kan Isa Al-Masih atau oke, saya dari Alkitab ya. Yesus itu tidak ada hubungan antara air mani, Pak. Kan justru itu berbeda toh kemanusiaannya, oke? Nah, tinggal kita itu percaya seperti apa manusia itu di perkataan pemikiran kita. Apakah kita bicara manusia? Berarti kalau secara manusia, Yesus itu bukan manusia seperti kita. Begitu, Pak. Jadi hal-hal seperti ini, kalau kata Bapak yang lahir dari perempuan itu kotor, saya rasa itu ya sepertinya enggak. Bukan kata saya, itu kata Bible, Pak. Ayub 25 ayat 4 sampai 6. Ya, bahasanya apa coba? Begini, Pak, ya, dengan Bapak tadi kan beralasan bahwa Yesus itu diciptakan tidak ada campuran air mani dan sebagainya. Kenapa ini diherankan? Menurut saya tidak heran. Kenapa? Karena Allah itu mampu menciptakan tanpa adanya sesuatu dahulu. Contohnya, ketika Tuhan menciptakan terang, apakah ada bahan dasarnya itu? Berfirmanlah Allah, jadilah terang karena terang itu baik. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, Allah melihat bahwa terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semua itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Kenapa? Tuhan menciptakan tanpa adanya sesuatu, ya bisa saja. Apa masalahnya? Yesus diciptakan tanpa adanya sesuatu, ya bisa, karena semuanya itu berasal dari firman. Gitu loh. Bahan dasarnya yang ada di dunia ini ya firman itu. Nah, kalau Yesus diciptakan tanpa adanya campur air mani misalnya,
tanpa ada hubungan orang tua kita misalnya, ya nggak masalah, karena memang Tuhan itu mampu menciptakan manusia tanpa ada bahan dasarnya terlebih dahulu. Kalau Bapak masih ngotot, coba saya tanya, apa bahan dasarnya terang? Apa bahan dasarnya bumi? Apa bahan dasarnya? Kan tidak ada. Nah, apakah itu semua bisa kita jadikan Tuhan? Tidak bisa. Itu hanya sebagai pertanda saja bahwa Allah itu maha kuasa menciptakan segala sesuatu. Dan Yesus itu memang diciptakan sebelum semuanya ada. Itu kalau kita lihat di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30 sangat jelas di situ dikatakan, aku ada sebelum bumi ada, sebelum air raya samudra ada, sebelum gunung-gunung ada, aku telah lahir. Dan lahir di situ tidak bisa diartikan dia anak Tuhan, tapi lahir di situ artinya dia adalah ciptaan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 1, Allah melahirkan gunung-gunung, bukan berarti Tuhan punya anak gunung, tapi Tuhan menciptakan gunung-gunung begitu. Jadi nggak ada masalah kalau Yesus ini diciptakan tanpa adanya campur tangan manusia, itu nggak ada masalah. Mana ini Pak Sagala kok udah nggak ada? Keluar beliau, keluar Ustadz Sugi dari tadi, makanya saya mau berhentikan, ya udah biar dulu sampai selesai. Saya bilang saya kalau udah mau debat ya kayak begini, nggak usah buka Alkitab, saya udah hafal banyak itu. Iyalah senior kan. Saya aja banyak belajar dari Ustadz Sugi. Ini Nah, kita sudah dengarkan perdebatan antara Pendeta Sagala dengan guru saya, Ustadz Sugi ya, salam akal sehat, yang mana seperti biasa Pendeta Sagala mengutip ayat di dalam Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus, dan itu ternyata sangat keliru dan suatu kesalahan besar yang dilakukan, karena memang mereka salah dalam memahami atau tidak paham akan makna atau maksud dari ayat yang mereka kutip dari Al-Quran tersebut. Nah, yang lucunya di sini adalah ketika terakhir tanpa permisi ya, tanpa pamit terlebih dahulu, tiba-tiba Pendeta Sagala langsung kabur keluar dari gelanggang perdebatan ya, dan ini sungguh suatu sikap yang kurang baik yang diperlihatkan oleh Pendeta Sagala, karena seharusnya walaupun tidak mampu untuk meladeni Ustadz Sugi, seharusnya tetap mengakuinya, dan kalaupun mau keluar alangkah baiknya pamit terlebih dahulu ya. Nah, demikianlah saudaraku, mudah-mudahan video ini bisa semakin menambah pengetahuan kita dan membuka mata kita terhadap ajaran kaum terjemahan ya, bagaimana mereka berusaha dengan sangat keras sekali untuk membenarkan keyakinan mereka dengan mengambil atau mengais-ngais di ayat dari dalam Al-Quran. Nah, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.